Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 kelas analisis dan visualisasi data teori I1 akan mempresentasikan hasil resume artikel jurnal kami yang berjudul Visualization and Forecast for Pollution That Threat in Asia. Nah, secara garis besar, artikel ini tuh membahas mengenai visualisasi dan ramalan dari tren kematian akibat polusi udara di negara ASEAN dan sekitarnya. Nah, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dengan anggota saya, Tania Inmareta, dengan NIM 187231002 dan teman saya. Dan saya Asy Cahyaningrum dengan NIM 187231001. Nah, masuk ke pembahasan yang pertama ada introduction atau latar belakang. Nah, polusi udara ini merupakan masalah serius yang dialami oleh semua negara. Menurut WHO, bahkan 99% populasi dunia itu menghirup udara yang tercemar. Penyebab utamanya itu bisa disebabkan karena berbagai sumber, misalnya asap kendaraan, fasilitas industri, kebakaran hutan, maupun dari pembakaran rumah tangga. Nah, di Indonesia sendiri pada tahun 2017, polusi udara ini menjadi penyebab kematian tertinggi di antara jenis polusi lainnya dengan total sebesar 123.753 jiwa. Nah, angka ini jauh melampaui kematian akibat dari polusi lainnya, seperti yang terlihat pada eh, diagram di sini bahwa air pollution ini memiliki angka paling tinggi. Nah, sebenarnya banyak penelitian sebelumnya yang sudah meneliti dampak dari polusi udara, namun hanya berfokus pada dampak global maupun di negara-negara Eropa. Nah, jadi masih kurang studi yang secara spesifik membahas mengenai kawasan ASEAN dan memberikan perkiraan tren di masa depan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memvisualisasikan data kematian akibat polusi udara di ASEAN menggunakan Tableau agar hasilnya nanti dapat menjadi masukan untuk menangani masalah polusi udara. Baik, selanjutnya adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, peneliti dalam penelitian ini menggunakan define, collect, organize, visual, dan analyze. Nah, define sendiri yaitu menyusun pernyataan masalah dan pertanyaan penelitian. Untuk masalahnya sendiri yaitu tingginya angka kematian akibat polusi udara. Dan pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana dampak global dari ancaman kematian akibat polusi udara khususnya di ASEAN dan bagaimana tren global dari ancaman kematian akibat polusi udara khususnya di ASEAN. Selanjutnya adalah kolek atau pengumpulan data kematian akibat polusi udara di seluruh dunia pada tahun 1990 sampai 2017. Data ini diperoleh dari Kaggle dengan link sebagai berikut. Lalu ada organize yaitu validasi dan pembersihan data untuk mengidentifikasi serta memperbaiki missing value yang ada pada dataset. Selanjutnya adalah visual yaitu memvisualisasikan data dengan Tableau. Nah, pada tahap ini dataset akan divisualisasi menjadi beberapa visual atau gambar yang mudah untuk dipahami. Selanjutnya adalah analyze, yaitu kita akan menganalisis hasil dari visualisasi yang telah dilakukan sebelumnya. Next. Nah, selanjutnya adalah dataset. Dataset yang digunakan adalah dari Kaggle dengan judul That Due to Air Pollution. Nah, dataset ini berisi informasi penting yang memberikan gambaran nyata mengenai dampak polusi udara di berbagai negara pada tahun 1990 sampai 2017. Data ini memiliki jumlah rekor sebanyak 231 baris dengan 7 atribut atau kolom di dalamnya. Nah, yang pertama adalah atribut entity, yaitu nama negara, kode atau kode negara, lalu year, yaitu rentang tahun dari 1990 sampai 2017. Selanjutnya adalah air pollution, yaitu jumlah kematian akibat polusi udara per 100.000 penduduk. Selanjutnya adalah indoor air pollution, yaitu jumlah kematian akibat polusi udara dalam ruangan per 100.000 penduduk juga. Lalu outdoor particulate matter, yaitu jumlah kematian akibat partikel polusi udara pada luar ruangan per 100.000 penduduk juga. Dan yang terakhir adalah outdoor ozone pollution, yaitu jumlah kematian akibat paparan ozon luar ruangan per 100.000 penduduk juga.
Nah, selanjutnya masuk ke result and discussion. Jadi, result and discussion ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada what is the impact of air pollution that threats globally, particularly in Asia, yakni apa dampak ancaman kematian akibat polusi udara secara global, khususnya di ASEAN. Lalu yang kedua ada what is the global trend of air pollution that threats particularly in ASEAN, yakni membahas mengenai tren global ancaman kematian akibat polusi udara khususnya di ASEAN. Nah, masuk ke pembahasan pertama, yakni ada what is the impact of air pollution that risks globally, particularly in Asia. Yang pertama ini dapat kita lihat ada visualisasi yang berupa peta dunia, yang mana ini menggambarkan total polusi udara, kematian total dari polusi udara dari semua benua dari tahun 1990 sampai 2017. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa di antara semua benua itu ada Afrika dan Asia yang memiliki jumlah kematian akibat polusi udara yang sangat tinggi, yang mana ini ditandai dengan warna merah di peta. Nah, di Afrika sendiri kematian akibat polusi udara mencapai 208.108 kematian dan di Asia mencapai 130.367 kematian. Nah, selanjutnya di sini ada visualisasi yang menggambarkan sumber utama polusi udara yang menyebabkan kematian di berbagai benua. Nah, di sini itu dibagi menjadi indoor, outdoor, ozone yang mana di semua benua itu divisualisasikan. Nah, di sumbu Y-nya ini ada tingkat kematiannya. Nah, dari visualisasi ini didapatkan hasil bahwa di Afrika dan Australia ini dominan disebabkan oleh polusi dalam ruangan atau indoor. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa di Afrika yang indoor ini mencapai angka 158.171 totalnya, yang mana ini jauh lebih banyak dari penyebab lainnya. Lalu untuk di negara Asia, di benua Asia, Amerika dan Eropa itu dominan disebabkan oleh polusi luar ruangan yang mana ditandai oleh bar atau batang yang berwarna merah. Di sini di Amerika yang berwarna merah jauh lebih tinggi, kemudian juga di Asia juga lebih tinggi. Dan di Eropa yang merahnya juga dominan lebih tinggi. Nah, kemudian di bar ketiga atau bar yang disebabkan oleh ozon ini kematiannya cenderung relatif rendah di semua benua. Nah, lanjut. Nah, di sini ada visualisasi bar chart yang menampilkan total kematian terkait polusi udara di ASEAN dan berbagai negara Asia di tahun 1990 sampai 2017. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa negara Afghanistan ini merupakan negara di Asia yang memiliki angka kematian tertinggi, yakni sejumlah 7.080 kematian per 100.000 penduduk. Nah, untuk di ASEAN sendiri, ASEAN di sini ditandai dengan bar yang berwarna biru, yang biru-biru ini. Nah, di ASEAN berdasarkan tingkat kematiannya, negara-negara ini dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yakni ada yang tingkat kematiannya tinggi, yang diduduki oleh negara Laos, Myanmar, dan Kamboja, yang mana Laos menjadi tertinggi di negara ASEAN di sini Laos, yang mencapai angka kematian sampai 5.425 kematian per 100.000 penduduk. Lalu yang kedua ada kelompok tingkat kematian sedang, yakni ada Filipina, Indonesia, dan Vietnam yang memiliki angka kematian di angka 2.000 sampai 3.000 kematian. Lalu yang ketiga ada kelompok dengan tingkat kematian rendah, yakni ada Malaysia, Thailand, Singapura, dan Brunei yang mana angka kematiannya menunjukkan angka sekitar 1.000 kematian. Nah, berikutnya di sini ada visualisasi yang menggambarkan clustering atau pengelompokan dari negara-negara ASEAN berdasarkan tingkat kematian akibat polusi udara baik dari penyebab di dalam maupun di luar ruangan yang indoor atau outdoor itu. Nah, di sini di sumbernya ada indoor, lalu yang sumbernya ada outdoor. Nah, scatter plot ini tuh pengelompokannya menggunakan metode statistik K-means pada software Tableau. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa di negara ASEAN ini terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang berwarna merah dan hijau. Yang merah ini menggambarkan kelompok beresiko tinggi, di mana kelompok ini terdiri dari negara Myanmar, Laos, dan Kamboja, yang mana menandakan bahwa negara-negara tersebut memiliki resiko yang tinggi akibat polusi udara.
Lalu yang berwarna hijau di sini menggambarkan kelompok negara yang beresiko rendah. Nah, ini menunjukkan bahwa situasi kualitas udara yang lebih aman. Selanjutnya, kita akan masuk ke what is the global trend air pollution that rates di particular in ASEAN. Nah, ini itu membahas tentang tren global ancaman kematian akibat polusi udara khususnya di ASEAN. Nah, sebelum itu kita akan melihat dari seluruh benua terlebih dahulu. Nah, gambar ini merupakan perkiraan kematian akibat polusi udara di berbagai benua dari tahun 2018 hingga tahun 2026. Nah, proses peramalan atau forecast ini digunakan untuk melihat tren masa lalu, kemudian melakukan peramalan untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, hasil proyeksi di atas menunjukkan bahwa semua benua mengalami penurunan kematian akibat polusi udara. Namun, benua Afrika dan Asia sendiri masih dengan jumlah tertinggi angka kematian akibat polusi udara. Di Afrika sendiri, kematian diperkirakan pada tahun 2016 itu mencapai 5.922, namun turun menjadi 4.484 pada tahun 2026. Dan di Asia yang awalnya 3.411 pada tahun 2016 turun menjadi 2.484 pada tahun 2026. Hal ini menegaskan bahwa meskipun terjadi penurunan, namun kedua benua tetap eh, tidak terlalu signifikan dari yang lainnya. Faktor utama dari tingginya angka kematian ini merupakan akibat dari industrialisasi pesat, urbanisasi, penggunaan energi fosil, emisi transportasi, serta pengelolaan limbah industri yang buruk. Namun sebaliknya dapat kita lihat di tiga benua lain, yaitu di benua Amerika, Eropa, dan Australia. Ketiganya mampu menurunkan angka kematian hingga mendekati 1.000 kematian per 100.000 penduduk. Next. Nah, nextnya kita akan melihat perkiraan kematian akibat polusi udara di negara-negara ASEAN dari tahun 2018 hingga tahun 2026. Nah, kita dapat lihat bahwa yang tertinggi yaitu di negara Myanmar dengan kematian mencapai 93,1 per 100 jiwa, 100.000 jiwa pada tahun 2026, menggeser Laos yang sebelumnya menjadi negara tertinggi. Dapat dilihat bahwa yang sebelumnya Laos dengan garis berwarna biru, namun akhirnya turun di bawah Kamboja dan Filipina. Selanjutnya adalah negara menengah, itu ada Indonesia, Vietnam, dan Malaysia. Tiga negara ini tidak memiliki perubahan tingkatan dari tahun 2016 sampai 2026, namun mengalami penurunan pada jumlah kematiannya. Nah, yang lebih rendah itu di negara Thailand, Brunei, dan Singapura. Ketiga negara ini konsisten menjadi negara dengan tingkat kematian akibat polusi udara terendah di ASEAN, dengan Singapura mencapai 7,2 per 100.000 jiwa pada tahun 2026. Selanjutnya, conclusion dari hasil artikel tadi. Nah, dari penelitian ini diperoleh bahwa Asia ini menghadapi tantangan serius dengan 130.367 kematian akibat polusi udara, yang sebagian besarnya disebabkan oleh polusi luar ruangan. Nah, di kawasan ASEAN, negara seperti Laos, Myanmar, dan Kamboja ini dikelompokkan dalam klaster yang beresiko tinggi, sementara negara lain berada di tingkat menengah hingga rendah. Nah, perkiraan hingga 2026 menunjukkan bahwa meskipun tren global mengalami penurunan, nah tantangan di Asia ini akan terus berlanjut karena adanya industrialisasi. Nah, angka kematian di Myanmar, Kamboja, Filipina, dan Laos diprediksi akan tetap tinggi dengan kemungkinan Myanmar melampaui Laos sebagai negara dengan resiko tertinggi pada tahun 2026. Nah, berikut adalah daftar pustaka dari artikel yang kami gunakan, disertakan pula link jurnal dan link dataset dari artikel tersebut. Nah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.